Hai, Assalamualaikum. Kayak hal teman-teman. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Oh iya, dulu itu aku pernah kayak kejadian kayak apa ya namanya itu, kayak ada pengalaman lucu dan juga memalukan menurutku ya. Jadi waktu itu aku tuh kan staf baru. Namanya staf baru ya, belum terlalu banyak kosakata gitu. Jadi ada salah satu dokter, waktu itu aku kerja di dokter kandungan gitu. Aku diminta ambil pilo. Ini apa pilo itu, ya Allah. Sambil jalan aku dengan paniknya itu pergi ke ruangan sebelah. Apa ya pilo, aku sambil mikir-mikir. Akhirnya aku balik lagi ke dokternya, aku bilang nggak ada pilo di sebelah, kan aku bilang. Terus dokternya itu ambil sendiri, pergi ke ruangan cek lagi, terus dia tunjukin, ini pilo, katanya. Ya ampun, ternyata pilo itu bantal. Namanya aku taunya pilus aja gitu kan, pilus kacang pilus gitu ya, gitu aja yang aku tahu. Jadi itu yang pertama. Kemudian pengalaman yang kedua itu ada, aku ingat itu waktu kerja di dokter kawat gigi. Ya, di dokter kawat gigi aku kerja. Waktu itu dokternya minta namanya rubber band. Dia nunjukin aku ini untuk ngikat apa namanya? Untuk ngikat cetakan gigi itu loh. Ngikat cetakan gigi itu bawa atas cetakan gigi supaya nggak kepisah gitu, supaya nggak ketukar sama pasien lain. Terus aku cari-cari nggak ketemu karena memang aku nggak tahu itu bener-bener pura-pura aja nyari, mau nanya, itu kan gengsi ya sama dokternya ya. Akhirnya aku pergi samperin temanku yang kerja di dokter mata waktu itu. Aku samperin, terus aku tanya, namanya temanku itu Ayu. Hai Ayu, sehat-sehat kamu ya? Mungkin kamu juga udah lupa pengalaman memalukanku ini. Jadi aku tanya, Ayu, itu dokternya nyari rubber band. Apa sih rubber band? Aku nggak tahu. Ketemu dengan santainya Ayu bilang, karet itu namanya rubber band. Oh my goodness, ya Allah, aku nggak tahu namanya rubber band. Terus aku bilang ke Ayu, tinggal bilang karet aja ribet amat sih. Terus itu dah. Kemudian apalagi ya waktu itu ya, kadang kalau ingat-ingat masa lalu itu ya suka tahu-tahu sendiri. Jadinya karena aku nggak mau tahu sendiri nanti dianggap gila, jadinya aku share aja ke teman-teman. Waktu itu aku disuruh ambil mobile phone company karena pokoknya kalau pertama kali disuruh tidak belajar ya, dokternya itu minta mobile phone company untuk nelpon salah satu pasien yang memang appointment kalau nggak salah, atau memang telepon untuk ada retainernya kalau nggak salah datang waktu itu. Jadi aku tuh disuruh ambil telepon. Aku ngomongnya belum terlalu lancar, pergilah ke bagian resepsionis itu nyari. Dokternya minta nomor company itu. Nomor telepon company, dokternya kan minta telepon, aku mintain nomor. Oh, balik aku kayak gini. Akhirnya dia telepon salah satu pegawai resepsi itu. Aku disuruh ambil sana, ambil katanya. Aku udah ngomong sama ini suruh kasih kamu. Dikasih. Ternyata HP kecil, HP perusahaan untuk telepon pasien itu, HP company kita sebutnya di sini. Ternyata itu aku disuruh ambil. Ya begitulah sedikit pengalamanku teman-teman ya, yang kadang waktu itu memalukan dan sekaligus kayak duku aku bodoh banget gitu mikirnya. Ternyata sekarang jadi kayak memori yang lucu gitu kalau diingat-ingat. Jadi ya itu ya salah satu kelemahan staf Indonesia ya, bahasa. Memang kita lemahnya di bahasa. Sebenarnya kita itu gak kalah hebat dari staf-staf negara lain.
Karena kalau staf Indonesia itu udah lewat profesional menurutku, profesional yang dibarengi dengan hati yang tulus banget ya. Memang kita kayak merawat pasien itu ya seperti keluarga, kita menganggapnya begitu. Kita akui memang ya, tertinggalnya kita itu ya di bahasa ini memang, tapi sesuai pengalaman di sini, staf-staf Indonesia itu memang sangat disukai dari segi kerjanya, dari segi personalnya, orangnya ramah-ramah, alhamdulillah. Tapi itu salah satu hal yang menurutku sifat orang staf Indonesia yang punya itu nggak enakan, orangnya itu nggak enakan, dan kadang mungkin sesuai dengan pengalamanku ya, nggak enakannya itu pada hal yang salah tempatnya. Ini satu cerita yang menerengkan buatku ya. Ada mungkin waktu aku kerja di assessment, aku sampai disamperin sama manajerku, aku ditegur langsung karena ada salah satu pasien yang datang dengan keluhan waktu itu untuk maintenance hipertensi gitu. Dia minta obat memang setiap bulan, itu kan memang dia harus datang gitu. Tapi yang datang ini suaminya aja, istrinya nggak datang. Jadi dia minta ke aku, sister minta tolong ya, katanya kayak gitulah, melas gitu kan. Sister minta tolong, istriku nggak bisa datang, ini aku cuman datang ambil obat, katanya begitu. Mau ambil obat, jadi bisa nggak kamu enterin data kayak gitu, maksudnya. Tanpa aku pikir panjang, aku iyain lagi pasien itu, aku kasih masukin datanya. Memangnya berapa sebelumnya tekanan darah awalnya itu biasanya berapa? Ya sekitar 150/100 lah, katanya gitu. Bodohnya aku nggak pikir panjang gitu loh, nggak pikir efek kedepannya itu kayak gimana. Jadi aku masukin, aku enter, dan mungkin 1 jam lebih kalau nggak salah itu, tiba-tiba manajerku datang sama aku. Aku lagi periksa pasien, dan dia bilang, siapa yang periksa pasien ini, katanya. Aku mikir, sebentar aku coba cek, selesaiin dulu pasienku yang ini. Akhirnya aku cek lagi, dan aku baru nyadar itu kesalahan terbesar gitu yang aku buat. Kayak, Fatimah, katanya, kamu tahu apa akibatnya kalau kamu masukin fake data kayak gini, data palsu kayak gini? Kalau terjadi apa-apa dengan pasiennya, klinik terancam ditutup. Dan ini sudah termasuk ke kayak kriminal record gitu. Dan maksudnya gini loh, kamu gimana kamu tahu ini pasiennya darahnya tinggi atau enggak, sedangkan pasiennya enggak datang? Lain kali jangan pernah ikutin minta istilahnya bantuin pasien itu kayak gini, jangan pernah, karena itu bisa berakibat fatal. Dan aku baru sadar, astagfirullahaladzim, oh my goodness, iya kenapa tadi aku masukin. Untungnya bagusnya ini dokter yang untuk dituju sama pasien ini, tempat periksanya itu maksudnya sudah tahu efeknya nanti tuh kayak gimana. Jadi untungnya dia kabarin ke manajernya, dia nggak bisa kasih obat ke pasien ini karena dia nggak datang. Karena dulu memang pernah terjadi, ada salah satu pasien juga kayak gini, datang ke dokter internis dan minta obat tanpa pasiennya datang. Dokternya itu nggak kasih obat, berakibat fatal gitu. Dokternya mungkin dapat kayak teguran gitu ya dari kayak Ministry of Health gitu, kayak dinas kesehatan di Indonesia gitu. Ya jadi begitu ya, di sini tuh
nggak bisa main-main gitu loh kita buat data pasien kayak gimana. Mungkin kalau di Indonesia ya nggak terlalu kita perhatikan ya, tapi kalau di sini nggak bisa, karena itu sudah bisa dilacak dari sistem, karena memang di sini canggih banget, kita semua pakai komputer di sini kerjanya. Jadi ya seperti itu. Memang nggak perlu, maksudnya gini, kita memang harus hati-hati gitu. Dan kita mungkin nggak tahu, mungkin saja itu dari dinas kesehatan, mungkin saja itu kayak suruhan company gitu kan, karena company maksudnya asuransinya gitu. Asuransinya itu akan bermasalah nanti sama sistem klinik di sini kayak gitu. Jadi dari situ aku bisa belajar gitu. Waduh, memang sifat gak enakan itu jangan dipakai di salah tempat yang salah gitu. Ya kalau memang nggak bisa, tegas saja, maksudnya kayak gitu. Jangan kayak kasihan gitu, nggak enakan sama pasien mungkin ya, kita kayak gitu. Kecuali memang kayak dokternya itu memang sudah setuju atau persetujuan manajer itu, mungkin kalau gitu kita aman. Ya jadi itu ya teman-teman ya, kita memang benar harus hati-hati gitu dalam hal ini. Lah dokternya itu kayak kasih peringatan aja gitu, maksudnya nggak marah sih, memang dia bilang hati-hati karena nggak semua pasien itu juga jujur, karena nanti kalau ada apa-apa pasti kita yang disalahin, bukan pasiennya. Pasiennya pasti akan bilang, apa kamu kasih aku obat, orang aku juga nggak datang. Nah itu nanti yang akan memberatkan kita kalau terjadi apa-apa. So be careful always, every time and everywhere. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum.